Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gus, ya kita bisa berjumpa lagi dalam acara wejangan Syekh Subagir pada akhir zaman, ketika diantara Syekh Subagir numbali tanah Jawa, di seluruh tanah Jawa, karena ada peristiwa yang sangat besar. Di antara adalah pagebluk, penyakit santet, teluh tenung sihir guna-guna pada masa kerajaan Majapahit yang hancur dan menghancurkan pada waktu itu. Syekh Subagir berpesan kepada anak cucu, ingat, jangan sampai meninggalkan amalan-amalan doa. Di antara adalah tahlilan, rangkaian tahlilan. Itulah wejangan Syekh Subagir. Kenapa orang-orang Nadiyin mengamalkan amalan tahlil, Yasin, Hizib, Yasin, tahlil, urut? Karena apa? Itu adalah doa rohibul hadat untuk menangkal seluruh penyakit, baik itu penyakit secara zahir maupun penyakit secara batin. Harus diingat, semua warga Nadiyin, kamu harus ingat wejangan Syekh Subagir. Kamu harus ingat wejangan Syekh Subagir ini, karena ini adalah sebagai doa penangkal segala penyakit. Apalagi sekarang ini adalah penyakit corona. Ini belum ada, beberapa masih kecil penyakit ini, virus ini masih kecil. Nanti ada virus yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 yang menghancurkan manusia seluruh dunia ini. Cuma ada satu caranya adalah jangan meninggalkan tahlilan, karena di dalam doa tahlilan di situ penuh beberapa misteri-misteri, rahasia-rahasia besar di seluruh dunia, bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini jangan dilupakan. Ayo semua warga Nadiyin, seluruh Indonesia, seluruh dunia, ayo bersatu. Jangan sampai kita ninggalin doa tahlil, jangan sampai kita ninggalin tahlilan, karena itu sebagai wejangan terakhir Syekh Subagir menumbali seluruh tanah Jawa. Selagi ini ijek wong Jawa nglakoni tahlil, seluruh dunia melakukan tahlilan, tidak akan mati gara-gara kena penyakit-penyakit, termasuk diantaranya adalah penyakit corona. Tolong para ulama, para kiai, wejangan Syekh Subagir ini jangan sampai kita tinggalin. Mulai sekarang sudah hilang. Mulai sekarang orang-orang berpikir bahwa tahlilan itu adalah bid'ah dan sebagainya. Tolong warga Nadiyin, semua warga NU, semua warga muslimin seluruh Indonesia maupun seluruh dunia, ayo kompak, tahlilan digerakkan lagi, karena ini adalah wejangan Syekh Subagir menumbali seluruh tanah Jawa yang sudah terbukti keberhasilannya mengembangkan Islam di seluruh Indonesia, berhasil menghilangkan penyakit-penyakit pada waktu itu, menghancurkan penyakit-penyakit baik penyakit dohir maupun batin. Ini melalui doa-doa yang sudah teruji keberhasilannya. Sudah hampir berapa ribu tahun, berapa ratus tahun Syekh Subagir mulai menumbali tanah Jawa sampai sekarang. Ini sudah terbukti. Tolong para kiai-kiai, para ulama-ulama, para habaib, semua kompak, jangan meninggalkan tahlil. Ayo mari kita bertahlil, baik itu di lingkungan RT maupun di lingkungan desa maupun di lingkungan kecamatan maupun di lingkungan kabupaten maupun provinsi maupun seluruh dunia. Tahlil kubro
Ini adalah wejangan-wejangan Syekh Subagir ketika numbali tanah Jawa. Tetapi amalan-amalan tahlil itu ada beberapa yang dibaca. Yasin ini bisa dibaca 114 kali, Kulhu 1013 kali, Falak 1013 kali, Anas 1013 kali, begitu juga Al-Fatihah 117 kali, begitu juga ayat kursi sampai 313 kali, begitu juga tasbih bisa 1013 kali, la ilaha illallah tahmid sampai 3000. Ini adalah amalan-amalan yang dipakai Syekh Subagir ketika numbali tanah Jawa. Akhirnya aura Yasin dan tahlil ini yang dipakai, kumpulan-kumpulan doa-doa yang mustajab ini akhirnya mengembang aura-aura positif. Akhirnya aura-aura negatif termasuk penyakit-penyakit yang dikatakan penyakit pagebluk pada waktu itu hilang dan hilang. Akhirnya orang Islam kuat lahir maupun batin. Ini adalah wejangan Syekh Subagir ketika numbali tanah Jawa. Maka dari itu saya mengingatkan sebagai kaum muslimin seluruh tanah Jawa, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, tolong kita tingkatkan amalan tahlil ini sampai akhir zaman. Karena apa? Karena akhir zaman, kata Rasulullah bahwa akhir zaman nanti umat seluruh dunia akan banyak penyakit-penyakit, tetapi selagi ini wong Islam umat Muhammad tidak akan kena penyakit gara-gara satu, dia berwudu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wejangan Syekh Subagir. Mudah-mudahan sedikit wejangan Syekh Subagir ini menjadi perhatian ke seluruh ulama Indonesia dan seluruh ulama di seluruh dunia yang sudah terbukti menumbali tanah Jawa yang sudah berhasil ini. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan Sukumit menjadi wawasan yang sangat mendalam. Saya tambahi, saya berbicara mengenai fakta sejarah ini, sejarah yang besar ini. Pertama, amalan ini berasal dari satu Kiai Fadholi. Kiai Fadholi Panunggalan. Kiai Fadholi Panunggalan ini dulunya mondoknya adalah di Bandung Sari. Kiai Hamid. Nah, Kiai Hamid punya murid Kiai Baidowi. Kiai Baidowi punya murid Kiai Syarif, nenek saya. Nah, Kiai Syarif ini, Kiai Baidowi, kemudian Kiai Hamid Bandung Sari, kemudian dia pada Kiai Termas, kemudian Kiai Rembang, kemudian Kiai sampai yang Zoni, yang Mursiah, sampai Ki Ageng Katir, sampai Sunan Kalijogo, sampai Sunan Bonang. Berada di Tuban. Di situ ada Kiai Samiun. Kiai Samiun ini makamnya
ada di daerah Tuban, daerah Bejagung, kemudian Kiai Samiun ini dari Kiai Saleh. Nah, Kiai Saleh ini makamnya ada di daerah Rembang. Nah, kemudian daerah Rembang mengembangkan di daerah Pati sampai Ki Ageng Katir. Makanya ulama-ulama sebelum Wali Songo ini sudah mengamalkan amalan tahlil sampai seterusnya sampai sekarang ini. Maka dari itu amalan-amalan tahlil ini sampai dari Rasulullah. Nah, itu adalah beberapa kumpulan-kumpulan doa yang mustajab yang dipakai para wali-wali untuk membantu mengusir melalui gaib, baik itu secara jasmaniyah maupun penyakit secara batiniyah atau zahiriyah. Itulah penambahan yang saya sampaikan. Salah atau benar, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui. Saya sebagai generasi akhir banyak kesalahan, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi aku yakin amalan-amalan Syekh Subagir ketika membali tanah Jawa itu adalah benar, itu adalah aku yakin menurut kami, karena kami adalah keturunan dari Kiai Syarif dan murid dari Kiai Bandung Sari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.